tetap selalu mudah mencari rezeki, mencari keperluan hidup, dan dipanjangkan usianya, usia yang berkah, manfaat. Oke guys, saya berada di salah satu ATPM di Kota Semarang, penyedia Mercy. Oke guys, di depan ini adalah merupakan sasis OF 917, dinamakan OF. F itu berarti mesinnya front, di depan. Kalau di belakang itu OH namanya. Oke, ini adalah merupakan salah satu produk bisa dikatakan terbaru dari Mercedes-Benz untuk varian sasis base untuk ukuran medium atau 3/4. Nah, kalau dulu sekali itu ada yang di pojok sana, itu namanya MBO ya. MBO ada yang MBO 700, MBO 800, di sana itu adalah juga sama produk sasis base tapi tahun 90 sekian. Zaman belum ada sabun. Nah, di sana itu adalah produk dari kakeknya ini ya. Kalau di sana itu MBO seatnya cuma 27, 31 maksimal. Kalau ini bisa dipakai 35 seat untuk yang short dan yang long 40 seat ya. Jadi untuk konstruksi mesinnya sudah menggunakan yang elektrik ya. Elektrik, jadi ada ADM, ada PLD. Sudah menggunakan sistem Euro 3 ya, Euro 3. Oke, ini udah elektrik semua, sistem untuk pengaturan engine-nya, kemudian pengaturan bahan bakar semua juga udah menggunakan elektrik ya, common rail. Jadi menggunakan chassis ini bisa dikatakan hampir sama dengan menggunakan mobil pribadi ya, karena pengaturan bahan bakarnya, pengaturan pergerakannya itu sudah menggunakan sistem komputer. Nah, sistem komputer itu tidak lain dan tidak bukan adalah ADM di depan memerintahkan PLD di sini untuk menggerakkan semua fungsi-fungsi pergerakan dari engine ini. Nah, chassis ini adalah bahan dasar dari sebuah base ya, produksi base sebelum nanti dinaiki chassis di karoseri, kemudian dipasangi jok ataupun AC. Nah, keunggulan dari Mercedes-Benz itu adalah terutama di bagian pengereman ya. Pengereman servo ya, di sini servo depan, ada juga servo belakang. Nah, di sini sudah menggunakan angin guys. Jadi angin itu kalau diinjak itu biasanya langsung pakem, langsung berhenti. Kalau oli masih ada sistem sistem yang mungkin pakai seal yang luka. Nah, kalau Merc ini ada kompresor, kemudian produksi anginnya di sini, kemudian tertampung di sana untuk kemudian dibagi ke penjuru 4 penjuru roda ya, jalur namanya 4 jalur ya, 4 jalur dibagi ke 4 penjuru roda. Itu ada belakang 2, kanan 2, kemudian lagi ada ya, sebenarnya tidak hanya 4 jalur, kalau itu hanya yang utama, tapi ada juga yang ke klakson, ada juga yang ke master ya, master kopling seperti itu. Nah, setidaknya dengan menggunakan angin ini, sistem dari pengereman itu bisa lebih reaktif ya, lebih responsif. Jadi kalau kadang kita dengar di jalan tol itu ada, nah itu sudah menggunakan angin. Nah, kalau masa kompresor ini fungsi utamanya adalah produksi angin di sini. Dulu pernah kita bahas mengenai kompresor juga. Nah, ini adalah untuk produksi angin. Di dalamnya ada piston, ada ring piston, mereka bergerak kemudian memompa angin, memproduksi angin untuk ditampung dalam tangki. Oke,
yang lain tempo di Jakarta kita sudah mempelajari OF 1623. Jadi kalau OF 1623, kalau ini kompresornya di sini ya, kompresor anginnya. Kalau tadi 917 di depan sini. Nah, ini adalah sistem komputernya. PLC-nya di sini. Ya. PLC ini adalah filter solar. Jadi semua kalau energi sama, besar kecil semua sudah menggunakan kompresor angin. Kompresor anginnya ada untuk produksi angin, kemudian untuk lintas jalur untuk sistem pengarahan. Overall bahwa untuk pengadaan bis medium size ini recommended karena posisi frekuensi ya kejadian hampir sama dengan bis besar ya. Jadi istilahnya sistemnya soft ya, soft. Jadi lebarnya pun ya, lebar bodi dari kiri ke kanan itu bisa 2,2 cm ya. Jadi cukup lebar untuk sebuah medium sehingga dalamnya pun lebih lebar, lebih leluasa seperti itu. Oke, kita jalan-jalan ke belakang. Kita temukan keistimewaannya guys. Kalau biasanya kalau di chassis yang ada lift spring seperti ini, itu biasanya ini nemplek guys. Tapi saya lihat di sini ada rongganya. Nah, ini mengindikasikan bahwa dia tidak nempel sehingga di jalan tidak kerengket gitu. Nah, kalau kita naik bis ya di jalan tol atau di jalan umum itu biasanya ada bunyi kerengket. Nah, di sini dia bunyi pergesekan per dari bawah dan atasnya atau sebaliknya itu menimbulkan bunyi bising kerengket gitu. Tapi saya lihat di sini dia tidak nempel guys, tidak nempel. Jadi ada semacam bantalannya. Oke, dia tidak nempel saya lihat. Iya betul, tidak nempel. Sehingga di jalan dia akan lebih soft, tidak bunyi, tidak akan bunyi, tidak kerengket. Ini istimewa sekali guys. Oke guys, saya akan berinya recommended. Dashboardnya, panelnya sudah elektrik. Jadi sudah elektrik ya, posisinya tidak ya terkinian. Oke, kita akan coba kalkulasi sama marketingnya. Oke, terima kasih sudah melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.